Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina Albirambe dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau menjawab beberapa soalan dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Haja Helmiati MAG dan asistennya yaitu Bapak Bilhaki Putra. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah seorang muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Yang pertama yaitu Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi melalui suatu proses yang damai dan berlangsung secara berabad-abad. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan secara berabad-abad dan tidak menyeluruh di suatu tempat tersebut. Sumatera dan Jawa adalah salah satu daerah pertama yang menerima pengaruh Islam. Kemudian, dengan kedatangan pedagang Muslim seperti dari Arab dan India, Islam tersebar luas di wilayah ini. Nah, ada pun beberapa gambaran umum masuknya Islam ke wilayah, yaitu yang pertama melalui perdagangan, melalui perantara, kerajaan-kerajaan Islam, penyebaran melalui kaum sufi, integrasi dengan budaya lokal, dan melalui pernikahan. Selanjutnya yaitu kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Nah, terjadinya Islamisasi ini ada beberapa fase. Pada fase yang pertama yaitu pada abad ke-7 sampai ke-8. Nah, pada abad ini terjadinya penaklukan Islam di wilayah Arab dan perluasan Islam ke Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, dan India. Selanjutnya itu pada abad ke-14 sampai abad 17. Penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui perdagangan dan pernikahan. Selanjutnya pada abad ke-19 sampai ke-20, yaitu terjadinya perluasan Islam di Afrika Sub-Sahara melalui penjajahan dan misi Islam. Dan yang terakhir yaitu pada abad ke-20 sampai ke-21 Masehi. Pada abad ini, terjadinya pertumbuhan Islam di seluruh dunia, termasuk migrasi Muslim ke Eropa dan Amerika Utara. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang Barat dan para orientalis yang tidak ahli dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada muslim yang berbuat kesalahan. Akan tetapi, itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan muslim tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak, karakteristik, ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, yang membedakan dari Islam di Asia Tenggara dan di Timur Tengah itu, yang pertama dari faktor sejarahnya. Perbedaan muncul karena kedua wilayah ini memiliki sejarah yang berbeda dalam menerima penyebaran Islam. Timur Tengah adalah tempat kelahiran Islam, sedangkan Islam tiba di Asia Tenggara melalui perdagangan dan penyebaran budaya. Yang kedua yaitu konteks budaya dan etnisnya. Asia Tenggara memiliki beragam kelompok etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda. Islam di wilayah ini sering mencampur unsur-unsur lokal dan budaya tradisional, menciptakan bentuk Islam yang unik. Selanjutnya yaitu pengaruh kepercayaan lokal.
Di Asia Tenggara, banyak komunitas mempertahankan kepercayaan lokal mereka yang dapat dicampur dengan Islam. Ini menciptakan praktik-praktik agama yang berbeda. Selanjutnya itu ada konteks politik. Politik juga memainkan peran dalam pembentukan Islam dalam masing-masing wilayah. Beberapa negara di Timur Tengah memiliki sistem politik yang sangat terkait dengan agama Islam. Sementara di Asia Tenggara, negara-negara sering menerapkan konsep negara sekuler. Yang selanjutnya itu ada pengaruh Sufisme. Di beberapa daerah Asia Tenggara, pengaruh Sufisme, aliran mistis dalam Islam, memiliki peran penting dalam pemahaman dan peran agama. Ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih spiritual dalam Islam. Lalu ada kontak dengan kepercayaan lain. Asia Tenggara merupakan wilayah yang terbuka terhadap berbagai pengaruh agama, termasuk Hindu, Buddha, dan tradisi lokal. Lalu ada yang terakhir, geografi dan ekonomi. Nah, faktor geografi dan ekonomi memainkan peran penting dalam cara Islam berkembang. Asia Tenggara adalah wilayah maritim yang aktif dalam perdagangan yang memungkinkan penyebaran Islam melalui rute-rute perdagangan. Adapun pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab dari ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang pertama itu ada dari sejarah penyebaran Islamnya. Islam di Asia Tenggara umumnya terkait dengan perdagangan, sedangkan di Timur Tengah Islam berkembang sebagai agama utama atau agama yang sudah berkembang. Nah, yang kedua itu ada budaya asli. Islam di Asia Tenggara seringkali mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal, sehingga menciptakan bentuk Islam yang unik dengan pengaruh kuat budaya setempat. Sementara di Timur Tengah, budaya Islam lebih kuat dipertahankan tanpa pengaruh dari budaya lain yang signifikan. Yang ketiga itu ada keberagaman etnis dan bahasa. Asia Tenggara memiliki keberagaman etnis dan bahasa yang lebih besar daripada Timur Tengah. Selanjutnya yaitu ada sosioekonomi. Asia Tenggara memiliki masyarakat yang lebih heterogen secara ekonomi dibandingkan Islam di Timur Tengah. Yang terakhir yaitu kepemimpinan agama. Kepemimpinan, lembaga-lembaga, dan tokohnya memiliki peran dalam menentukan interpretasi dan praktik Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4. Berdasarkan narasi pada soal nomor 1, coba sekarang sebut dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Nah, pada pertanyaan ini yaitu siapa saja yang berperan dan pihak mana saja yang paling berpengaruh. Yang pertama yaitu ada dari peran perdagangan. Para pedagang ini menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat dan sering menjadi duta Islam yang sering menjadi memperkenalkan agama ini kepada komunitas lokal. Selanjutnya itu ada sufi dan ulama. Nah, mereka ini memainkan peran penting juga dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Tidak hanya ajaran agamanya, tetapi juga mengajarkan praktik spiritual. Yang ketiga itu ada kerajaan Islam. Kesultanan Aceh di Indonesia memiliki peran dalam penyebaran Islam dengan memperkuat agama ini secara politis dan militer. Selanjutnya itu ada pusat pendidikan. Madrasah dan pesantren berperan utama dalam menyediakan pendidikan agama kepada generasi-generasi muda. Yang terakhir itu ada raja-raja dan penguasa. Nah, para penguasa ini seringkali mempengaruhi
pengadopsian agama di antara penduduk dengan menjadi panutan para penduduknya. Masuk ke soalan terakhir, yaitu Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, coba sebut dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik, adapun dari jawabannya yaitu saya mendapatkan ada 3 fase, yaitu yang pertama, kehadiran para pedagang muslim itu terjadi pada tanggal 7 sampai 12 Masehi. Maaf, bukan tanggal, tetapi pada abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Nah, fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai kontak sosial budaya antara pendatang muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini, telah ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini diperoleh jauh hari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah ini terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat, hingga menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Tapi, ini baru pada tahap dugaan, walaupun di Leran, Gresik terdapat sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau tahun 1802 Masehi. Namun dari bentuknya, nisan itu menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi seperti yang ditemukan di Kampa, yakni berisi tulisan dan doa-doa kepada Allah. Nah, fase kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam. Ini terjadi pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah tahun 1477 Masehi, yang merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Malaka, telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Adapun di bagian lain, khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat muslim, terutama di pesisir utara. Yang terakhir yaitu, atau pada fase ketiga, ada perkembangan Islam. Nah, pada fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kegiatan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk-penduduk pribumi. Nah, baik, itu saja dari 5 soalan yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Saya izin lebih dan kurangnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.